Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdani Putri Fadila, NPM 22540121 dari kelas PGSJ 04 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP1 di SD Negeri Bromantakan, Surakarta. Langsung saja, yang pertama ini ada profil sekolah SD Negeri Bromantakan, Surakarta. NPSN 2032836, alamatnya di Jalan Yosodipura nomor 4, Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Di Provinsi Jawa Tengah, status jenjang pendidikan negeri dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akreditasi A, kurikulum yang dipakai yaitu Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu ini ada situasi sekolah. SD Negeri Bromantakan Surakarta memiliki 18 guru dan 1 penjaga sekolah. Peserta didiknya itu berjumlah 144 yang terbagi atas kelas 1 itu ada 22 siswa, kelas 2 12 siswa, kelas 3 18 siswa, kelas 4 25 siswa, kelas 5 26 siswa, dan kelas 6 terdapat 31 siswa. Sekolah ini memiliki 16 ruangan yang terdiri dari 1 ruangan guru, 1 ruangan kepala sekolah, ruangan UKS, aula, perpustakaan, dan 6 ruang kelas. Kemudian ada 1 ruang serbaguna, 1 musola, 1 ruang agama Kristen, 1 ruang agama Katolik, dan 1 ruang penjaga sekolah. Selain itu, terdapat juga kantin sekolah. Kemudian, setiap kelas terdapat meja dan kursi sesuai dengan jumlah peserta didik, dan kelengkapan kelas terdapat papan tulis, buku, lemari, kipas angin, dan beberapa media pembelajaran. Jam wajib belajar SD Negeri Bromantakan Surakarta itu kelas rendah di hari Senin sampai Kamis itu jam 7 sampai jam 1, dan hari Jumat itu jam 7 sampai jam 11 dengan jam istirahat 2 kali selama pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya masuk di visi misi dan struktur organisasi sekolah. Visi itu merupakan cita-cita yang kita harapkan, sedangkan misi itu yang kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi misi SD Negeri Bromantakan, visinya yaitu SD Negeri Bromantakan Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, terampil, berwawasan luas, inklusif, dan peduli lingkungan, berdasarkan semangat Pancasila. Visi di SD Negeri Bromantakan itu sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan jalan real untuk mencapai visinya yang menjadikan peserta didik beriman, berakhlak, berkarakter, terampil, dan berwawasan dengan melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Selanjutnya, tugas kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas menetapkan program kerja yang sesuai dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum yang berlaku. Kemudian menyusun program kerja itu yang dilaksanakan setiap hari. Program kerja berjalan terus setiap hari dan persiapannya tentu dimulai awal tahun pelajaran atau sebelum bulan Juli. Kepala sekolah juga melakukan pengawasan terhadap kurikulum Merdeka karena tugas kepala sekolah itu sebagai perencana, pelaksana, pengawasan, dan evaluator. Selain itu juga sebagai motivator. Kepala sekolah memiliki kebijakan dalam intrakurikuler. Kebijakan ini dibuat agar terlaksana secara efektif dan efisien. Kepala sekolah memiliki tugas mengatur administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Biasanya diadakan rapat di awal tahun karena kurs itu berada di awal pembelajaran. Ada tahun ajaran dan tahun anggaran. Jadi tahun anggaran itu dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Pada bulan November, kepala sekolah akan mengadakan rapat untuk membuat RKAT. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki tugas untuk mengatur administrasi pegawai.
administrasi pegawai itu ada banyak sekali, ada yang berjalan mingguan dan bulanan. Lanjut, kemudian masuk di tugas guru. Guru memiliki tugas yang pertama menyusun program tahunan. Program tahunan ini berguna untuk guru dalam pemetaan kapan materi-materi ajar itu harus dilaksanakan dalam 1 tahun. Selain itu, guru juga membuat program semester atau promes, karena program semester itu merupakan penjelasan lebih detail dari program tahunan. Kemudian guru juga menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran, di mana ATP itu merupakan penjelasan dari capaian pembelajaran atau CP. Guru menyusun modul ajar pembelajaran. Modul ajar itu disusun jauh hari sebelum pembuatan modul ajar tersebut. Guru akan melaksanakan diagnosis awal atau asesmen awal, di mana guru harus memetakan terlebih dahulu kondisi kelas. Dalam modul ajar yang terpenting yaitu langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan diharapkan bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian guru juga bertugas sebagai tim pelaksana P5. Sebagai koordinator dalam satu sekolah terdapat satu ketua tim. Kalau guru kelas itu sebagai koordinator di kelas masing-masing. Selanjutnya, selain tugas yang telah saya jelaskan tadi, guru juga memiliki catatan kemajuan hasil belajar masing-masing siswa dengan buku nilai. Setiap hari guru merekap catatan hasil belajar peserta didik. Selain itu, guru juga membuat denah tempat duduk siswa, papan absen, jadwal pelajaran, daftar piket kelas, buku absen, buku kegiatan pembelajaran, dan membuat tata tertib kelas. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. SD Negeri Bromantakan Surakarta memiliki tata tertib sekolah secara umum yang sudah dituangkan dalam undang-undang dengan beberapa peraturan yang ada. Selain itu juga terdapat tata tertib guru dan tenaga kependidikan. Tata tertib di SD Negeri Bromantakan sudah mengandung peraturan baik kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian mengenai peraturan tertulis dari kepala sekolah tentang P5 itu secara tersurat belum ada, akan tetapi secara tersirat telah disampaikan dan sudah dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya yaitu kultur sekolah. SD Negeri Bromantakan terdapat program 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu tidak hanya menjadi slogan saja, akan tetapi juga sudah terlaksana. Selanjutnya, terdapat program Jumat Bersih. Untuk pelaksanaan waktunya menyesuaikan kondisional. Jadi pada hari Jumat itu juga sudah pasti ada kegiatan olahraga, senam, jalan sehat, dan Jumat Bersih. Kemudian terdapat program literasi sekolah. Literasi sekolah itu di literasi dan numerasi itu satu paket. Bisa literasi atau numerasi itu dilaksanakan di hari Rabu dan Kamis. Pada hari Selasa itu kelas 4 dan kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian di hari Kamis itu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian selanjutnya program pembiasaan berbaris sebelum masuk kelas juga sudah diterapkan di SD Negeri Bromantakan, namun setelah pindah sekolah baru pelaksanaannya belum setiap hari. Kemudian untuk program pembiasaan apel pagi setelah pindah sekolah ke yang baru ini juga jarang dilaksanakan, tetapi sudah diganti dengan melaksanakan upacara bendera secara rutin. Apel pagi terkadang dilaksanakan pada saat program literasi atau numerasi. SD Negeri Bromantakan juga terdapat program pembiasaan seperti menghormati guru, program class meeting yang dilaksanakan di jeda semesteran atau setelah melaksanakan PSAS sebelum penerimaan rapot. Kemudian selanjutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
SD Negeri Bromantakan memiliki dokumen tertulis mengenai program P5. Terdapat juga tim koordinator untuk mengelola P5, di mana tim diserahkan ke kelas masing-masing. Akan tetapi, untuk pelaksanaannya tetap melibatkan guru kelas dan guru mapel. Kemudian terdapat dokumen pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Dalam P5 juga terdapat program yang melibatkan pihak luar sekolah untuk melaksanakan P5, seperti melibatkan orang tua peserta didik dalam melaksanakan P5. Selain itu juga terdapat pelatihan secara berkala bagi pihak yang terlibat pelaksanaan P5, yaitu dengan cara menyampaikan hasil rapat kepada orang tua untuk instrumen khusus dalam mengevaluasi capaian profil pelajar Pancasila di SD Negeri Bromantakan masih dalam tahap perencanaan. Selain itu terdapat rapat paguyuban wali murid setiap bulan untuk kegiatan rutin. Jadi orang tua yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian untuk program parenting bagi orang tua siswa dilaksanakan terakhir di sekolah lama tahun ajaran 2021-2022. Untuk di sekolah yang baru ini kemungkinan akan diadakan di tahun 2025 setelah PPDB. Ini yang terkait dengan dokumentasi P5. Ini ada pengecetan ekobrik yang memanfaatkan botol-botol aqua bekas untuk dijadikan bahan kerajinan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.